Oke, kali ini saya akan bahas tentang Simply Linear Programming Model ya, untuk Transportation Problem. Nah, di sini kita sudah mempunyai datanya ya. Data yang pertama adalah data kapasitas. Kapasitas di sini adalah kapasitas dari warehouse-nya. Jadi kita di sini mempunyai 6 warehouse tepatnya, dan berikut adalah datanya dari setiap warehouse ya, kapasitas warehouse-nya. Dan selanjutnya adalah data demand-nya ya. Demand itu dari setiap retailer ya. Di sini kita terdapat 8 retailer ya. Oke, selanjutnya kita mempunyai data cost. Di sini adalah cost, data biaya ya, biaya transportasi antara warehouse ke setiap retailer ya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk aja ya untuk pembuatan modelnya. Kita di sini akan menggunakan software Ringo ya. Oke, yang pertama kita akan membuat suatu model ya. Seperti ini ya, sintaksnya model. Dan selanjutnya di sini adalah definisinya terlebih dahulu. Kita punya 6 warehouse dan juga 8 retailer. Dan di sini kita akan menyelesaikan transportation problem. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mendefinisikan setiap atribut-atributnya. Nah, di sini kita mempunyai atribut dari warehouse, retailer. Jadi kita langsung masukin aja ya dari atributnya. Sintaksnya adalah sebagai berikut: sets. Atribut yang pertama adalah warehouse. Nah, di sini warehouse itu data yang digunakan adalah kapasitasnya. Maka kita akan mendefinisikan kalau warehouse menggunakan data kapasitas atau capacity ya di sini. Selanjutnya untuk retailers itu adalah demand. Oke. Jika sudah, di sini kita tulis links ya. Linksnya adalah untuk menghubungkan yang nantinya akan berpengaruh ke hasil outputnya, yaitu minimasi cost-nya. Tulis saja warehouse dan juga retailers. Nah, di sini kita akan menuliskan cost dan volume. Kenapa cost dan volume? Karena nanti yang akan mempengaruhi hasil akhirnya adalah perkalian antara cost dengan volume-nya. Selanjutnya jika sudah, kita tulis nset ya. Oke, jika sudah mendefinisikan setiap atributnya, lalu kita akan input datanya ya, input data dari setiap atributnya. Pertama yang harus kita lakukan adalah definisikan dulu di sini adalah set members. Oke, set members, dan di sini kita definisikan dulu ya kalau warehouse di situ ada 6 ya, dan juga untuk retailer juga ada 8, maka kita definisikan dulu satu-satu. Sini adalah warehouse, ada W1, W2, W3 hingga W6. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya ada retailer. Di sini ada R1, R2, R3 hingga R8 ya, karena ada 8 retailer. Oke, ketika kita sudah mendefinisikan atributnya, lalu kita akan memasukkan atau menginput nilai dari setiap atributnya. Di sini kita tulis definisinya dulu ya. Input values. Oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya value pertama yang kita masukkan adalah kita akan masukkan value dari warehouse-nya, karena tadi pada saat set members kita masukkan warehouse sebagai data awal ya. Jadi kita akan masukkan di sini kapasitas. Nah, untuk kapasitas ini adalah kita langsung input aja datanya yang udah tertera di Excel. Kita langsung copy paste aja ya. Namun kalau misalnya kita copy paste dari Excel langsung ke Linggo-nya, nanti akan ada format Excel-nya yang ikut ya. Jadi saran saya bisa langsung ke Notepad aja ya, dari Excel copy paste ke Notepad, dan dari Notepad copy paste ke Linggo. Seperti ini. Jangan lupa untuk setiap kalimat diakhiri dengan semikolon ya, atau titik koma ya. Oke, di sini adalah demand, sama kita copy paste juga data demand.
Dan juga yang terakhir adalah cost. Sini kita akan memproses juga data cost-nya. Sudah ada ya dalam bentuk matriks. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita langsung end data aja. Dengan data berarti sudah kita input ya. Selanjutnya ketika kita memang sudah menginput data, kita akan membentuk modelnya dari fungsinya. Nah, di sini kita akan mencari atau membuat sebuah model dengan perhitungan fungsi objektifnya. Oke, seperti ini ya. Jadi kita akan membuat model objektif functionnya, di mana karena di sini adalah tujuannya untuk minimasi cost dari transportasinya, maka kita akan tulis di sini adalah minimasi atau minim sum. Oke, di sini adalah fungsi links-nya yang sudah kita taruh di sets ya, sudah kita definisikan sebelumnya. Nah, untuk ini, untuk model di fungsi objektifnya. Nah, jadi di sini adalah perkalian antara cost dengan volumenya. Kali dengan volume. Oke, jika sudah, kita akhiri dengan titik koma. Di sini kita sudah membuat model dari fungsi objektifnya ya. Ini adalah sebuah formulanya ya, yang nantinya akan masuk dalam perhitungannya ya. Dan juga selanjutnya, ketika kita sudah membuat fungsi tujuannya, kita akan membuat constraint-nya ya. Kita punya dua constraint di sini ya. Yang pertama ada demand constraint dan juga ada capacity constraint. Nah, pertama kita tulis aja langsung dulu ya, demand constraint ya. Nah, untuk demand constraint ya, di sini demand itu adalah data dari retailer ya. Maka di sini kita tulis aja. Kita punya fungsi add ya, add for. Nah, karena kita menggunakan data demand, berarti di sini for-nya adalah untuk retailers. Sini kita langsung datanya demand underscore row. Oke, seperti ini. Dan juga di sini sum. Ini adalah warehouse ya. Nah, kolom sama dengan demand. Oke, seperti ini. Nah, di sini mendefinisikan bahwasannya volumenya itu harus sama dengan demand, di mana dari demand-nya itu adalah dari retailer ya. Jadi ketika kita mengalokasikan ya harus sesuai demand-nya ya. Oke, selanjutnya kita akan buat variable constraint dari kapasitasnya ya. Model constraint-nya. Capacity constraint. Lalu di sini adalah modelnya. Di sini sama ya penggunaannya. Jadi kita copy paste aja. Oke, karena di sini adalah kapasitas, maka untuk for-nya di sini kita ganti sebagai warehouse ya, karena datanya data kapasitas ya. Warehouses, dan di sini bukan demand row, tapi capacity row. Karena kita di sini adalah mendefinisikan dari constraint si kapasitasnya ini. Sorry, ini kalau warehouse berarti iya di sini. Dan juga untuk retailers, di sini J, volume. Nah, di sini adalah ketika memang retailers, kita ubah dulu sebagai kapasitas.
Oke, jadi di sini adalah ketika dia memang demand dari kapasitasnya atau constraint dari kapasitasnya. Nah, di sini volumenya itu harus kurang dari sama dengan kapasitas. Jadi makanya di sini kita akan kurang dari. Kenapa harus kurang dari sama dengan kapasitas? Karena kalau misalkan itu lebih dari kapasitas demand-nya, ya berarti nanti nggak akan ketemu ya kalau kapasitasnya kurang, nggak akan ketemu demand-nya, akan terjadi unfulfilled demand nanti. Makanya kapasitasnya harus menyesuaikan demand atau mungkin lebih tinggi dari demand-nya. Oke, jika sudah, kita langsung saja bisa tulis N-nya di sini. Oke. Selanjutnya bisa kita coba dulu ya untuk di-solve. Oke, di sini ada yang error ya. Oke, jadi di sini kita akan lupa ya untuk memberikan data ya. Oke. Jadi ketika sudah end set tadi ada data di sini dan juga kita solve aja langsung ya. Oke, di sini akan ketemu ya hasilnya ya. Di mana nantinya untuk fungsi objektif yaitu adalah 6640 dan juga telah dilakukan iterasi sebanyak 17 dengan ketidaklayakannya itu adalah 0. Dan di sini juga kita bisa ngelihat ya. Model yang digunakan adalah linear programming dan juga kita bisa lihat ya ini adalah pengalokasiannya ya antara dari warehouse-nya terhadap retailer-nya. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa simpulkan kalau misalkan dari warehouse 1 ke retailer 2 itu adalah sebanyak 190. Gitu juga dengan yang lainnya. Oke, seperti ini ya hasilnya. Dan juga sebenarnya ada cara untuk mempermudah lagi untuk penyajian datanya. Caranya bagaimana? Jadi kita langsung saja untuk menghubungkan Excel-nya terhadap Lingo-nya. Jadi ketika memang sudah di-solve, maka si Excel-nya sendiri itu sudah ada penilaiannya sendiri. Jadi nilainya itu masuk ke Excel-nya ya. Kita bisa langsung coba aja ya mungkin ya sini. Caranya kita harus membuat template-nya lagi untuk volume ya. Jadi nanti volumenya itu bakal keisi setelah di-solve ya. Seperti ini caranya. Dan juga di sini kita bisa menuliskan volume. Nah, datanya kita kosongkan karena nanti datanya bakal terisi ya secara langsung. Dan juga di sini adalah untuk mencari fungsi objektifnya atau minimasi cost-nya. Tadi di sini adalah menjelaskan kalau minimasi cost-nya itu didapat dari perkalian antara cost dengan volume. Maka di sini kita bisa langsung menuliskan fungsinya sum product dan juga yang kita range-nya itu adalah cost-nya dengan volume-nya. Oke, seperti ini ya. Oke, jika sudah, kita coba definisikan dulu satu-satu. Nah, di sini perlu ya untuk didefinisikan karena nantinya bakal berhubungan dengan Lingo ya. Jadi kita define name. Caranya, nah nanti kita bisa pilih saja di sini capacity sesuai namanya ya. Oke, ini karena sebelumnya sudah saya definisikan, jadi bakal ada tulisan kayak gini. Ini kalau sudah didefinisikan sebelumnya. Dan juga di sini untuk demand sama didefinisikan, sampai juga cost juga sama. Oke, selanjutnya di sini kita akan mendefinisikan volume. Nah, kalau untuk volume di sini karena nilainya masih kosong, maka yang kita definisikan adalah sel kosongnya saja karena nanti selnya yang akan terisi di sini yang kosongnya. Oke, ini di sini kita definisikan sebagai volume ya. Saya juga akan sama ya. Kalau di axis karena sudah saya definisikan sebelumnya. Oke, ketika di sini sudah terdefinisikan, nanti otomatis dari proses Lingo-nya, ketika memang sudah di-solve, maka itu akan otomatis terinput ya ke Excel-nya di sini yang sudah terdefinisi sebelumnya. Oke, caranya gimana? Caranya seperti ini ya. Kita hubungkan dulu aja Excel-nya.
Di sini datanya kita hapus ya, karena kita akan langsung menghubungkan dengan Excel. Yang pertama adalah kita menulis seperti ini. Oke, seperti ini ya. Ini adalah untuk menghubungkan dengan Excel ya. Selanjutnya di tengah sini adalah untuk address dari Excel-nya ya, atau alamat dari Excel-nya. Excel-nya ditaruh di mana? Kita taruh di sini. Selanjutnya di sini kita copy paste saja ya. Dan juga selanjutnya di sini kita kasih nama dari nama Excel-nya itu apa? Di sini kan nama Excel-nya T1 ya. Maka kita tulis T1 dan juga jangan lupa di sini adalah format Excel-nya, XLSX. Oke, jika sudah kita copy paste saja karena di sini ada sama. Sini dan juga di sini. Perbedaan dengan sebelumnya adalah kita di sini akan mendefinisikan atau mengisi datanya juga, yaitu data dari volumenya. Maka di sini kita tulis sebagai volume. Oke, fungsinya buat apa? Fungsinya ketika memang kita sudah meng-solve, nanti otomatis akan keluar ya, terdefinisi juga di sini ya. Jadi kita harus menambahkan ini ya, volumenya. Jika sudah, kita solve aja langsung. Oke, jadi langsung otomatis keluar ya di Excel-nya. Dan juga hasilnya sama ya. Di sini dan di Excel. Hanya saja, ketika memang sudah kita taruh di Excel dan juga sudah kita buat template-nya, maka pada saat datanya tersajikan akan lebih mudah untuk dibaca ya. Seperti misalnya kita ingin mengetahui berapa yang dialokasi dari warehouse 1 ke retailer 2 yang diperlukan. Maka yang diperlukan adalah 190 seperti itu ya. Dengan total minimasinya sudah kita buat sama ya seperti sebelumnya, yaitu 6.640. Oke, jadi begitu ya cara pengerjaannya.